أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Puja-puji serta rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berjumpa kembali pada Ruyas Taklim setiap subuh, tentu dengan harapan mendapatkan ampunan dan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di bulan yang sangat bersejarah bagi seluruh makhluk alam semesta, masih di dalam bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, di mana bulan Rabiul Awal adalah bulan yang ditunggu-tunggu bagi para nabi dan rasul terdahulu, karena di bulan Rabiul Awal dicatat, tercantum, termaktub pada setiap suhuf dan setiap kitab kedatangan nabinya para nabi, kedatangan rasulnya para rasul, kedatangan penutup penyempurna nabi dan rasul sebelumnya. Setiap bulan Rabiul Awal para nabi dan rasul mempunyai amanah, mempunyai tugas dari Allah untuk menyampaikan tentang keagungan nabi yang terakhir. Masuk bulan Rabiul Awal, Nabi Adam menyampaikan keagungan Nabi Muhammad. Masuk bulan Rabiul Awal, Nabi Sulaiman menyampaikan keagungan Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Isa, Nabi yang terakhir dari Bani Israel, ketika masuk bulan Rabiul Awal, menyampaikan keagungan Nabi Muhammad dan menyampaikan bahwa setelah dirinya ada lagi Nabi yang terakhir. Kata Nabi Isa di hadapan kaum Bani Israel, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku hanyalah utusan Allah untukmu. Aku bukan anak Tuhan, ibuku bukan Tuhan ibu, dan Allah bukan Tuhan bapa. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, wahai Bani Israel, Injilku berisi Taurat.
Dan yang ketiga, wahai Bani Israel, wa mubasyiran bi rasul. Ada berita gembira untukmu, ada berita bahagia untukmu, ada berita keselamatan untukmu, bahwa setelah diriku ada lagi Nabi yang terakhir, dia bernama Ahmad. Orangnya belum lahir, tapi gelar kenabian dan kerasulannya sudah disampaikan oleh para nabi dan rasul terdahulu, termasuk Nabi Isa. Orangnya belum lahir, tapi namanya sudah disampaikan. Sebab nama dia pada setiap kitab itu beragam panggilan. Dalam Al-Quran saja Allah memanggil Nabi Muhammad dengan beragam gelar. Yasin itu panggilan Allah untuk dia. Yasin itu nama lain dari Nabi Muhammad. Toha itu nama lain dari Nabi Muhammad. Allah memanggil ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir di kita orang yang suka tidur. Padahal ya ayyuhal mudaththir adalah Nabi Muhammad senantiasa sholat malam, tiap malam sholat tahajud tiap malam. Bagi Nabi Muhammad tahajud adalah wajib, makanya Allah memanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Begitu seterusnya. Setiap bulan Maulid para nabi dan rasul menyampaikan keagungan Nabi Muhammad SAW, padahal orangnya belum lahir, padahal orangnya belum muncul ke atas muka bumi ini. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan para nabi dan rasul menanti kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangan lupakan dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-155, 156, 157, kisah Nabi Musa menanti kelahiran Nabi Muhammad. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika umat Nabi Musa akan diazab oleh Allah, dan Allah beritahukan itu kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa dan umatnya berdoa kepada Allah agar tidak jadi diturunkan azab. Al-A'raf 155 Allah mengabadikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Musa qawmahu 70 rajulan limiqatina Akhirnya Nabi Musa memilih 70 kaum yang terpilih.
untuk berdoa kepada Allah, hanya 70 orang. Jadi dari ratusan ribu ternyata hanya 70 kaum Nabi Musa yang dipilih oleh Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah. Falamma akhadathum ar-rajfah, tatkala gempa bumi itu terjadi, akhirnya Nabi Musa berdoa, qala ya Allah, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya. Bagimu mudah untuk menghancurkan aku dan umatku dari dulu. Atuhlikuna bima fa'ala subhanahu minna, apakah engkau tetap akan menghukum kami karena ketidaktahuan kami? In hiya illa fitnatun, mudah-mudahan ini hanya ujian saja. Tudillu biha man tasya, engkau menyesatkan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tahdi man tasya, dan engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, ya Allah, engkau pelindung kami. Faghfir lana, ampuni kami, warhamna, rahmati kami, wa anta khairul ghafirin, engkaulah sebaik-baik pemberi ampunan. Ini 155-nya. Ayat 157-nya masih berdoa Nabi Musa, waqtub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik, ya Allah, tetapkanlah bagi kami keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Baru Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Qala adabi usibu bihi man asya. Wahai Musa, adabku aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki saja. Ya, semuanya yang aku kehendaki saja. Wa rahmati wasi'at kulla syai', tapi rahmatku meliputi segalanya. Ajarku hanya yang aku kehendaki, tapi rahmatku meliputi semuanya. Jadi antara azab Allah dengan rahmat Allah beda jauh, Pak, Bu. Lebih baik lebih banyak rahmat Allah ketimbang murkanya. Al-Quran saja mengabadikan. Surat dalam Al-Quran kan 114 surat ya. Dan semua surat diawali dengan basmalah. Semuanya diawali dengan basmalah. Semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya diawali dengan kasih sayang Allah. Tapi ada satu surat yang tidak diawali dengan kasih sayang Allah. Ada satu surat yang tidak diawali dengan basmalah. Dan memang tidak ada basmalahnya, yaitu surat Taubah. Dari 114 surat, 113 surat rahmat Allah, satu surat murka Allah. Karena surat At-Taubah SK Allah untuk Nabi memerangi kafir Quraisy, musyrikin Mekah, perangi mereka di mana saja mereka berada. Jadi Allah sudah murka, makanya surat At-Taubah tidak diawali dengan rahmat Allah. Hai Musa, azabku aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, tapi rahmatku untuk semuanya. Fasa'atuha, hai Musa, azabku gak jadi. Satu, lilladzina yattaqun, untuk orang takwa. Dua, wa yutuna zakat,
untuk orang yang selalu berzakat, berinfak, sedekah. Ada bunga jadi, karena sedekah memudahkan. Yang ketiga, azabku tidak jadi karena walladzina hum bi ayatina yu'minun, karena orang-orang itu mengimani ayat-ayatku. Dan yang keempat, hai Musa, ada satu lagi, azabku nggak jadi turun kalau kau mengikuti Rasul dan Nabi al-Ummi. Ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi. Adabku enggak jadi kalau engkau dan umat engkau mengikuti seorang rasul, seorang nabi, Rasul dan Nabi al-Ummi. Dua-duanya disebut, Rasul disebut, Nabi disebut. Kenapa? Karena kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad enggak ada jeda. Yang lain Nabi dulu, baru Rasul. Nabi Muhammad sebelum alam ini tercipta, gelar kenabian dan kerasulannya sudah ada pada dirinya. Sebelum alam ini tercipta, seluruh isi kitab-kitab Allah ada pada Roh Muhammad atau Nur Muhammad. Makanya hati-hati bicara orang yang satu ini, karena salah bicara tentang dia. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat, anta baqaw a'malukum wa antum la tashkurun. Hapus seluruh amalanmu dan engkau tidak menyadarinya. Surat mana yang tidak muncul dia? Semua surat berhubungan dengan dia. Ada surat Al-Ahqaf berhubungan dengan Abu Lahab saja, tidak berhubungan dengan Nabi Muhammad. Kata siapa? Justru surat Al-Ahqaf SK Allah untuk Abu Lahab sebagai penghuni neraka dan istrinya sebagai penghuni neraka karena dia menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bersama istrinya akan masuk ke dalam neraka sebagai bahan bakar api neraka. Hati-hati bicara orang yang sanggup begini. Nabi Musa tersentak. Ya Allah, siapa Rasul dan Nabi al-Ummi? Sehingga menjadi syarat tertolaknya azab. Kata Allah, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Akhlaknya sudah terabadikan pada semua kitab. Ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Ya'muruna bil ma'ruf, selalu berbuat ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan tidak pernah melakukan kemungkaran. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, selalu memakan yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is, dan tidak pernah makan yang haram-haram. Ini yang Nabi Musa bingung, Pak, Bu. Kata Allah, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dia menghapus dosa umatnya. Dia menghapus dosa seluruh umat manusia. Umat Nabi Adam ketika taat kepada Nabi Adam, Allah menghapus dosa. Setiap Nabi dan Rasul menghapus dosa bagi umatnya. Makanya kalau kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu
Ini dalam surat Maryam. Kalau para nabi dan rasul menghapus dosa hanya untuk kaumnya saja, tapi Nabi Muhammad SAW menghapus dosa seluruh umat manusia, termasuk para nabi dan rasul. Kenapa? Karena Allah sendiri berselawat kepadanya. Salawat di sini pengertiannya banyak. Allah bersalawat kepada Nabi, seluruh rahmatnya, seluruh ampunannya, seluruh ilmu Allah, seluruh rahmat Allah, seluruh syafaat Allah, seluruh cintanya Allah sudah diberikan ke Nabi. Semuanya. Sebagai hadiah terbesar dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW, karena satu-satunya manusia yang berhasil menyampaikan sifat-sifat ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah adalah Dia. Satu-satunya manusia yang berhasil menyampaikan nilai-nilai ilahiyah untuk seluruh alam adalah Dia. Makanya ada hadis kudus atau hadis qudsi, hadis suci, bahwa alam semesta ini hadiah terbesar Allah untuk Dia. Laulaka ma khalaqtul ardh. Kalau bukan karenamu aku tidak ciptakan alam ini. Karena sesungguhnya ini hadiah untukmu. Karena seluruh sifat Allah, Dia sukses menyampaikannya, Pak. Allah Maha Pemberi rezeki, dan Dia sukses menyampaikan itu. Dia berbagi rezeki sampai mengawali rumah tangga. Beliau dengan Siti Khadijah punya apa-apa, tapi ketika diakhiri enggak punya apa-apa. Karena seluruh rezeki beliau diberikan kepada umatnya, sehingga ada predikat yang beliau senang, ma'anitum harisun alaikum. Begitu berat penderitaanmu. Kenapa? Karena menyampaikan sifat-sifatku. Sampai-sampai Allah memberikan gelar Ibadur Rahman, hambaku yang berhasil menyampaikan sifat Rahmanku adalah Dia. Sampai-sampai Allah memberi gelar kepada Nabi Muhammad Rauf Rahim, engkau penyampai Raufku dan engkau penyampai Rahimku. Sampai-sampai Allah memberi gelar laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi, padanya terdapat sifat aziz. Aziz sifat Allah, tetapi Dia berhasil menyampaikan keazizan Allah melalui dirinya untuk alam ini. Sampai-sampai Allah memberi gelar innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya pada dirimu, bentuknya mufrad, tunggal, hanya diri Nabi Muhammad. Innaka la'ala, udah pakai inna, pakai la'ala lagi. Sesungguhnya pada dirimu la'ala, benar-benar di atas khuluqin adzim. Bentuknya bukan akhlak, tapi khuluq. Khuluq puncak tertinggi akhlak. Engkau berkhuluq yang adzim. Adzim sifat siapa? Sifat Allah. Tapi Allah memberikan gelar khuluqin adzim. Yang memberi gelar pemilik alam ini, yang memberi gelar raja manusia, Tuhan manusia. Bukan manusia yang memberi gelar kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu, sifat-sifat Allah itu kan ada 99 yang kita tahu. Padahal sifat Allah tidak pernah dibatasi, Pak. Yang namanya Khaliq itu jangan pernah dibatasi.
Yang namanya Tuhan itu nggak ada batasnya. Ketika dibatasi, dia bukan Tuhan namanya, bukan Khalik namanya. Hanya karena akal manusia terbatas, maka kata Nabi, sesungguhnya sifat Allah yang turun ke bumi itu ada 99. Maaf, yang turun ke bumi hanya satu. 99 ada di surga. Satu sifat Allah saja, satu rahmat Allah turun ke bumi udah seperti ini. Gimana kalau masuk ke dalam surga Allah? Sebetulnya ada 100. Satu turun ke bumi, 99 di surga. Satu aja begini. Satu seperti ini rahmatnya. Apa satu rahmat itu yang turun ke bumi? Yaitu Allah turun. Pada hakikatnya sifat Allah tidak bisa dibatasi. Dan hanya manusia yang satu ini yang bisa menyampaikan nilai-nilai ilahiyah untuk seluruh alam. Kadang kita berbagi rezeki kepada orang yang kita kenal baik. Kadang kita berbagi rezeki kepada orang yang baik sama kita. Tapi ketika kepada orang yang tidak baik, kita tidak berbagi rezeki. Mau ngapain? Gak mau saya. Nabi Muhammad tidak. Makanya dia mendapat gelar Sirajul Munir, pelita yang tak pernah padam. Matahari cahayanya bermanfaat untuk seluruh makhluk tanpa diskriminasi. Orang kafir dapat cahaya matahari, orang musyrik dapat cahaya matahari, orang fasik, munafik semua dapat cahaya matahari. Tanpa cahaya matahari mati. Manusia tanpa cahaya matahari mati. Tumbuhan tanpa cahaya matahari mati. Hewan tanpa cahaya matahari mati. Tapi matahari tidak pernah membeda-bedakan manfaat cahayanya untuk seluruh. Nah, itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita baik hanya kepada orang baik. Bisakah kita baik kepada musuh-musuh kita? Hanya satu orang yang bisa. Hanya satu orang. Nabi Nuh ketika tidak semuanya ikut dengan dia, yang beriman cuma sedikit, tetapi yang tidak beriman banyak banget. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Nuh pada ayat yang terakhir, Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar orang kafir tidak dikasih rahmat, agar orang kafir tidak dikasih rahmat, hanya orang-orang yang beriman, ya Allah. Hanya orang-orang yang beriman saja, ya Allah, yang diberikan apa kata Nabi? وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Ya Allah, orang-orang kafir jangan kasih hidup di bumi ini. Rabbi la tadar ala al-ardi minal kafirina dayara. Itu doa. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu
memberikan rezeki hanya untuk orang yang beriman saja. Nabi mana? Orang kafir macam Nabi warzuq ahlahum minas samarat man amana billah. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah berikan rezeki hanya orang yang beriman saja. Kata Allah tidak. Orang kafir pun aku berikan rahmat. Ini apa? Giliran Nabi Muhammad SAW, Nabi justru mendoakan musuh-musuhnya agar mendapat ampunan, petunjuk dan rahmat dari Allah. Ketika Nabi ditipu, ketika Nabi diludahi, ketika Nabi diusir, Nabi mengangkat tangan, ya Allah ampuni mereka. Ya Allah berikan petunjuk kepada mereka. Ya Allah berikan rahmat kepada mereka. Makanya Allah salut. Dialah khataman nabiyyin, penutup penyempurna semua akhlak para nabi dan rasul terdahulu. Nabi Musa ingin melihat Tuhan, sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah minta-minta ingin melihat Allah. Nabi Musa arini fanzur ilaik, ya Allah Rabbi arini fanzur ilaik, aku ingin melihat engkau bentar aja. Lam tarani, sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa melihat. Nabi Muhammad tidak pernah minta untuk melihat Allah, tapi Allah sendiri yang memperlihatkan kekuasaannya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj dan masuk ke dalam singgasana Allah yang tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Hanya berdua Allah dan Rasulullah. Sampai-sampai Allah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada Nabi, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi tidak menjawab waalaikumsalam ya Allah. Nabi menjawab assalamualaikum wa ala ibadillah. Akhirnya Allah berikan salam lagi kepada Nabi dan untuk orang yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah dan Rasulullah yang ada di Sidratul Muntaha. Malaikat enggak sanggup masuk ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril tercipta dari cahaya dan Sidratul Muntaha diliputi oleh cahaya. Ini yang sasyidrata ma yaksha, mata kalbasar wa matadar. Sidratul Muntaha kan ada wala qadara abu naslatan ukhra. Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. Idh yaksa syidrata ma yaksha, mata kalbasar wa matadar. Laqad ra'a min ayati rabbih kubra. Itu surat An-Najm. Ketika Nabi Muhammad bersama malaikat diantar malaikat Jibril indah Sidratul Muntaha, sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak sanggup melihat keagungan Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, sampai sini aku mengantar. Kata Nabi Muhammad, apakah ini sahabat mengantar sahabatnya? Kata malaikat Jibril, selangkah aku maju, aku terbakar. Padahal dia tercipta dari cahaya, tapi ketika melihat cahaya Sidratul Muntaha enggak sanggup. Nabi Muhammad mata berbasar wa matadar, matanya sedikit pun tidak berkedip melihat keagungan cahaya Allah, cahaya Sidratul Muntaha. Nabi Musa pingsan melihat cahaya Allah. Berat, kau tak bisa melihatku. Bentar ya Allah, kalau begitu kau lihat gunung itu. Cahaya Allah turun dan gunung Tursina tidak bisa memikul keagungan cahaya Allah, hancur. Percikan
ledakan itu kena mata Nabi Musa, fasa'iqa, dia pingsan. Nabi Muhammad melihat Sidratul Muntaha, mata al-basar wa penglihatannya, matanya sedikit pun tidak berbeda. Kenapa? Karena alam ini tercipta dari Nur Muhammad. Makanya untuk orang yang satu ini hati-hati bicara. Nabi Musa alaihi salam bertanya, ya Allah, siapa Rasul Nabi yang ummi? Sehingga menjadi sangat tertolak azab. Menyebut nama dia tertolak azab. Pak Bu, yang sampai kepada kita kan Nabi Muhammad adalah Basyira wa Nazira, penyampai berita gembira dan peringatan. Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad adalah wada'iyan ilallah, pendakwa. Nabi Muhammad ulama, Nabi Muhammad umara. Itu yang sampai kepada kita. Nabi Muhammad yatlu alaihim ayatihim, banyak membacakan ayat-ayat Allah. Tapi ada yang kita lupa. Kata Allah dalam surat Al-Jum'ah, Nabi Muhammad adalah yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, mensucikan dosa seluruh manusia. Bapak ketika menyebut Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, gugur tuh dosa-dosa tanpa bapak sadari. Kenapa? Wa yuzakkihim. Makanya tuh ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu bukan ayat sembarangan. Umumnya ketika Allah nyuruh hambanya untuk, hai orang beriman, sholatlah kamu, dirikan sholat, Allah enggak sholat. Ketika Allah menyuruh orang beriman, hai orang-orang beriman, puasalah kamu, Allah enggak puasa. Masa Allah puasa? Entar ada sahur, ada iftar lagi. Allah enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak tahu sebutannya. Ketika Allah menyuruh orang beriman untuk menyisihkan sebagian rezeki untuk zakat, infak, sedekah, Allah enggak zakat, Allah enggak infak, Allah memberi rezeki. Kalau Allah zakat nanti setahun sekali. Kalau Allah sedekah paling berapa persen? Ketika Allah menyuruh orang beriman yang mampu untuk haji dan umroh, Allah enggak haji dan umroh. Tapi ketika Allah menyuruh orang beriman untuk berselawat, Allah dulu yang mengawalinya, dan itu ayat sering dibaca. Kalau mau azan kan suka dibaca tuh, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sering kita dengar khatib menyampaikan khutbahnya, sering kita dengar itu, tapi maknanya belum menyentuh hati kita. Itu sinyal begitu besar cintanya Allah kepada Rasulullah, begitu besar. Nabi Musa ingin melihat Allah, Nabi Muhammad enggak minta ingin, tapi Allah sendiri yang memperlihatkan kekuasaan. Apa? Nabi Ibrahim ingin, ya Allah, aku ingin
Namaku disebut-sebut oleh umatku dan orang di masa yang akan datang. Iya, kata Allah. Makanya Bapak Ibu selalu menyebut Nabi Ibrahim kan? Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu karena Nabi Ibrahim minta waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan namaku jadi sebutan bagi orang di masa yang tiga. Nabi Muhammad gak minta, ya Allah namaku jadi sebutan dong, enggak, tapi Allah sendiri yang mengangkat namanya. Wa rafa'na laka dzikraka. Itu surat Al-Insyirah yang Bapak Ibu baca. Itu surat khusus dari Allah untuk Nabi, bukan untuk kita. Surat mana yang tidak berhubungan dengan dia? Al-Insyirah itu surat khusus dari Allah untuk Nabi. Cuman nama Nabi Muhammad ini nggak muncul. Cuman kaknya di situ buat Nabi. Nabi Musa ketika diperintah untuk menghadapi Fir'aun, gemeter dia. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Siapapun orangnya kalau sudah berhadapan sama penguasa, gemeter Pak. Kita dipanggil polisi, gemeter. Polisi dipanggil polisi, gemeter juga. Kayak si Sambo gemeter. Biasanya polisi takut sama dia, propam. Ketika di hadapan hakim polisi gemeter ya. Siapapun begitu. Kalau sudah jadi tersangka atau Rizky Bilar, galak. Membanting hanya lempar bola apa Bu? Bola apa? Biliar, katanya saya nggak tahu. Habis saya nonton SCTV lihat. Diwan lihat. TikTok dia juga. Oh saya kok dia dalam hati saya. Bangga. Tapi kalau udah dipanggil polisi, Nabi Musa ketika disuruh menghadapi Firaun, gemeter deh. Ya Allah, lapangkan dadaku, lancarkan lidahku. Nabi Muhammad disuruh perang, jawabannya bukan Rabbi shrahli sami'na wa ata'na. Nabi Musa, ya Allah lapangkan dadaku. Nabi Muhammad, Allah sendiri yang melapangkannya. Alam nasr laka sadraka. Kami yang melapangkan dadamu. Akhlak itu. Nabi cuma minta satu kepada Allah, apa? Ampunan, selesai. Padahal jaminan ampunan sudah ada. Yaghfir laka Allah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bagimu aku berikan ampunan untukmu dari awal sampai akhir. Hanya disebut maksud. Beda. Nabi Ibrahim pengen melihat bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Kaifatul mauta, ya Allah, aku ingin lihat bagaimana Engkau menghidupkan yang mati. Aku ingin lihat benar aja. Kata Allah, tak bisa. Awalan tu'min, kamu belum beriman sama aku? Kata Allah. Bala enggak begitu ya Allah, walakin tatma'inna qalbi, supaya hatiku mantap aja, mantap. Kalau begitu, fokus apa acar minat tayo. Ambil pakai burung, cincang, taruh di gunung, nanti kamu panggil akan datang. Tetap aja kan diterlihat. Nah, Nabi Muhammad enggak pernah minta bagaimana Allah menghidupkan yang mati, tapi Nabi Muhammad dari dulu sudah beriman. Ketika Nabi Ibrahim, Allah bertanya, awalan tu'min, kamu belum beriman sama aku?
Enggak ya Allah, bentar aja, dikit. Tapi Nabi Muhammad tidak. Turun ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Surat Al-Baqarah. Amanar rasul, telah beriman dari dulu seorang rasul. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi yang lain doanya minta, coba nih misalnya doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, tarhamna lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang rugi. Misalnya lagi doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni apa namanya? Rabbi law syi'ta ahlaqtahum min qabl wa iyaya, itu doa Nabi Musa. Rata-rata para nabi dan rasul ketika berdoa, kalimatnya Pak, bahasanya itu mendikte, itu menyuruh Allah, ya Allah ampuni aku, Rabbi firli waliwa hidayah, dan ampuni kedua orang tua. Rabbi anzilni munzalan mubarak, ya Allah turunkan aku di tempat yang berkah. Doa Nabi. Kemudian lagi doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahum minas samarati man amana billah. Ya Allah, jadikan tuh Mekah ini aman. Artinya kalimatnya lihat, ya Allah ampuni aku, ya Allah berikan rezeki kepadaku, ya Allah selamatkan aku. Nabi Muhammad bahasanya perhatikan, dari bahasa Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli. Lihat bahasanya, yang minta rezeki juga, cuma bahasanya ya Allah, bagimu mudah memuliakan hamba-hambamu, kepada siapa yang akan engkau berkati, dan bagimu mudah untuk menghinakan hamba-hambamu, kepada siapa yang engkau berkati. Ya Allah, di tanganmu lah segala kebaikan. Lihat kalimatnya, gak pernah nyuruh ya Allah berikan rezeki, ya Allah ampuni aku. Nabi ketika minta ampun, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, aku mohon ampun dan aku bertobat kepadamu, ya Allah. Kalimat yang gak pernah nyuruh-nyuruh, ini etika. Makanya Nabi itu penyempurna nabi-nabi sebelumnya, dan puncak tertinggi alam ada pada dia. Subhanallah, Masya Allah. Nabi Musa tersentak, Nabi Musa terkaget-kaget. Ternyata syarat tidak jadi diturunkan azab bila engkau mengikuti alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi, yaitu Rasul Nabi yang ummi. Nabi Musa sempat terheran, siapa dia ya Allah? Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Kemudian Nabi Musa bertanya, bagaimana saya untuk mengikuti dia? Kata Allah,
Falladzina amanu bi, kau mengimani dia. Ya, ya. Falladzina amanu bi, kau mengimani dia. Yang namanya iman gak usah ketemu, cukup percaya. Itu yang namanya iman. Enggak butuh pertemuan. Kayak kita, Pak Bu, enggak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi kita percaya. Daripada Abu Jahal, Abu Lahab ketemu Nabi Muhammad enggak beriman. Lebih baik kita enggak pernah ketemu, tapi kita percaya. Itu yang disebut iman. Kita nggak pernah tahu alam barzakh, kita nggak pernah tahu hisab mizan, kita nggak pernah tahu padang mahsyar, kita nggak pernah tahu surga neraka, nggak pernah tahu. Itu semua informasi dari Al-Quran, tapi kita mengimaninya. Ada alam barzakh, ada yaumul jazaa, yaumul hisab, yaumul mizan, kita mengimani. Nah, makanya kata Allah, falladzina amanu bi, kau beriman kepadanya. Coba orang yang belum muncul, setiap nabi dan rasul wajib mengimani dia. Kalau kita kan nabinya udah muncul, bahkan sudah 1500 tahun yang lalu. Bagaimana cinta kita kepada beliau? Setiap nabi dan rasul itu wajib mencintai dia. Padahal orang yang belum muncul, namanya udah disebut, karakternya udah diceritakan pada semua kitab. Kemudian bagaimana cara mengikuti dia ya Allah? Kata Allah, wa azzaru, muliakan dia. Bagaimana cara memuliakan dia? Sampaikan keagungan dia, sampaikan akhlak dia kepadamu. Ya, sampaikan akhlak dia, maksudnya kepada umatmu. Makanya ada dalam surat Ibrahim pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih kisah Nabi Musa. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ syakur. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah telah mengutus Musa di ayatina dan membawa ayat-ayatku, kata Allah. Lalu Allah seraya berfirman kepada Nabi Musa, an akhrij qaumaka, keluarkan kaum kamu, minal zulumati ilan nur, dari zulumat pada cahaya. Maksudnya keluarkan umatmu menuju keselamatan. Keluarkan. Nabi Musa bertanya, ya Allah, bagaimana cara mengeluarkan umatku minas zulumati ilan nur? Kata Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hariku. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, hari-harimu seperti apa? Hari-hariku ada peristiwa-peristiwa yang aku sampaikan, terkhusus peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Sampaikan. Akhirnya Pak Bu, Nabi Musa menyampaikan keagungan Nabi Muhammad, terkhusus bulan Maulid. Rabiul Awal dari dulu udah ada Pak. Muharram sampai Zulqa'dah Dzulhijjah sebelum Nabi Adam udah ada nama itu. Kalau Januari sampai Desember itu produk Nasrani. Kalau Muharram sampai Zulqa'dah Dzulhijjah itu Allah yang memberikan nama. Zabur, Taurat, Injil itu menyampaikan bulan kelahiran Nabi Muhammad, hanya tahunnya tidak disebut.
itu disampaikan, namanya ada, akhlaknya ada, dan setiap nabi wajib menyampaikan itu. Ya Allah, bagaimana cara memuliakan? Kata Allah, sampaikan akhlaknya. Wa azharu, muliakan dia. Kemudian kata Allah, wa nasaru, kalau dia hadir pada masamu, bela dia, lindungi dia, jaga dia. Makanya sahabat-sahabat Nabi tahu keagungan Nabi, tahu. Makanya bagaimana Sayyidina Umar rela mengorbankan nyawanya untuk Nabi. Kenapa? Karena setiap Nabi dan Rasul siap membela Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad hadir pada masanya. Siap. Nah, sahabat Nabi yang dahulu biasa-biasa saja, yang dulu pernah di masa jahiliyah, ketika dia bersama Nabi dan membela Nabi, Allah memberi predikat radhiyallahu anhum wa radu. Dan Nabi dikasih tahu, ya Abu Bakar, surgamu, wahai Umar, surgamu. Nabi dikasih tahu, kita aman. Para sahabat boleh selesai, para tabi'in boleh selesai, kita mana? Karena cinta sama Nabi. Hari kelahirannya aja dipermasalahkan. Padahal Allah mengabadikan hari kelahiran Nabi Isa. Allah mengabadikan hari wafatnya Nabi Isa dalam Al-Quran. Dan Allah mengabadikan hari kenaikan Nabi Isa. Dan orang Nasrani memperingati itu, dan negara memfasilitasinya. Orang Nasrani ada peringatan hari kelahiran Nabi Isa setiap tanggal 22 Desember, karena memang punya mereka Desember. Dan orang Nasrani memperingati hari wafatnya Isa Al-Masih, negara memfasilitasi libur. Dan orang Kristen memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Mana hari wafatnya Nabi Muhammad? Haul Kiai ini ribuan orang, Haul Habib ini ribuan orang, Haul Syekh ini ribuan orang, Haul Ustadz ini ribuan orang, Haul Nabi Muhammad enggak ada. Yang ada kenaikan Nabi Muhammad, Islamic Hajj, sama akhirnya difasilitasi oleh negara. Tanggal 12 Rabiul Awal. Dan itu Allah abadikan. Kalau Allah memberikan salam penghormatan kepada Nabi Isa pada hari akhirnya, tak mungkin Allah tidak memberikan salam penghormatan pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Memang ayatnya Pak Bu, ayatnya tidak terlihat. Kita hanya melihat ayat Quran itu yang tersurat, tapi kita sedikit sekali melihat ayat Quran yang tersirat. Bahasa Quran muhkamat mutasyabihat. Tidak mungkinlah Allah tidak memberikan salam pada hari kelahirannya. Apalagi hari kelahirannya, bukan hari kelahirannya aja Allah memberikan salam, dan kita wajib memberikan salam ke dia. Jangan lupakan tuh ayatnya, ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ya wahai orang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya dan berikan salam. Dan setiap sholat kita wajib salawat dan salam ke dia. Nah, setiap sholat saja kita diwajibkan, bagaimana dengan hari kelahirannya? Memang kalau ayat mutasyabihat itu hanya orang-orang yang mendalam ilmunya, kata Allah, bukan kata saya.
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm. Tidak ada yang bisa memahami ayat mutasyabihat kecuali orang yang mendalam ilmunya. Ayat muhkamat itu tekstual banget, terlihat banget dirikan salat, puasa, zakat ada. Tapi ada ayat-ayat yang tidak terlihat, itu butuh penelitian. Bagaimana Allah, bagaimana para nabi dan rasul menanti Nabi Muhammad pada hari kelahirannya. Nunggu-nunggu belum datang juga. Nabi Isa nunggu-nunggu belum datang juga. Nah, ketika detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW, pada saat Nabi Muhammad lahir, sampai Raja Abraha nyampe itu, baik. Muhammad yang disebut pada semua kitab udah lahir ya. Yuk kita bantai. Datang ke Baitullah. Apa yang terjadi? Allah action. Allah berbuat. Allah kirim burung ababil. Faja'alahum ka'as. Kalau kita baca Al-Fil itu artinya gajah. Relevansinya apa? Cuma gajah doang. Kirim burung ababil bagaikan daun dimakan orang. Untuk kita sebagai petunjuk apa? Padahal itu tekstualnya, itu muhkamatnya, mutasyabihatnya, itulah surat sebagai perwujudan cinta Allah kepada Nabi. Ketika Nabi lahir mau dibunuh Raja Abraha, Allah kirim burung ababil. Mati seperti dimakan apa? Hancur seperti dimakan daun yang dimakan ular. Itu karena wujud cinta Allah kepada Nabi, sehingga Allah berkata kepada Nabi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hai Muhammad, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu tahu bagaimana aku berbuat terhadap tentara? Demi siapa? Demi engkau. Kalau cuma hafil aja, cuma sebatas bacaan hafalan selesai, nggak ngepek pada amal kita. Sholat yang kita lakukan, udah waktu sholat belum? Udah lewatnya. Kita gini, rajin sholat nih, rajin sholat, tapi nggak mengenal figur Nabi, nggak ngepek sholatnya. Kan hakikat sholat mengenal dia. Lihat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah pimpin aku pada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang dibawa oleh orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang yang telah Allah beri nikmat? Nabi Muhammad. Jadi sesungguhnya sholat itu hakikatnya minta petunjuk dari Allah, semakin mengenal Nabi Muhammad, mengenal ajaran asli dia. Makanya pada saat sholat perhatikan, Pak, kita baca sholawat. Pada saat sholat Allahumma sholli, itu nggak ngepek, karena itu baru sebatas kalimat sholawat. Padahal yang dimaksud shollu alaihi wasallam bukan kalimat sholawat saja, tapi meneladani dia. Sampai kepada kita hanya kalimat sholawat, tapi tetap menyebut nama dia saja, gugur dosa kita, apalagi meneladani dia. Rajin sholat tanpa mengenal Nabi Muhammad, maka enggak ngintip. Hakikat sholat adalah sholawat. Makanya setiap kata sholat dalam Al-Quran pasti bacaannya sholawat. Pakai wawu, Pak. Misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, tapi tulisannya yuqimunas sholawat. Cek. Karena hakikat sholat adalah sholawat. Hakikat sholat kita mengenal Nabi Muhammad, menjadikan figur dalam diri kita. Mencintai dia sama dengan mencintai Allah, mentaati dia sama dengan mentaati Allah. Sehingga Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah."
Siapa yang taat pada Rasul, sesungguhnya telah taat kepadaku. Siapa yang mencintai dia, sesungguhnya dia cinta padaku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rektor Unila ditangkap. Dengan kabar kemarin Kapolda Jawa Timur narkoba. Gimana ceritanya? Demikian yang dapat saya mohon maaf kalau sudah lewat. Tinggal terserah Bapak Ibu bagaimana kecintaan kepada Nabi. Karena orang yang satu ini berbeda. Mudah-mudahan melalui ayat-ayat Quran kita mengenal mereka, mengenal dia dan mencintainya serta mentaatinya. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nabiyin hamdan yuwafiqu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' taqulu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum